Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, dan kerabat terdekat. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat sejahtera. Amin. Kita teruskan bincang-bincang pembahasan di dalam keluarga. Dan terima kasih kalau ada sahabat-sahabat, saudara-saudara yang sudi berkongsi, mengingatkan, saling menasehati sesuai dengan pesanan watawasau bil haqq, saling berpesan-pesan tentang kebenaran. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rajin-rajinlah mengasih peringatan. Wa dzakir in nafa'ati dzikra sa'adzakaru may yakhsha. Orang yang selalu mengambil sikap berhati-hati, berwaspada, akan mendapat manfaat dari nasihat, tausiah, pesanan, mau'izah. Juga kalau kita terus ingat ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita hendaklah bekerja sama dalam kebaikan dan menjauhi kerja-kerja yang tidak baik, yang mungkar, yang membuat kerusakan. Jadi ini terus kita fahami, baca, fahami, hayati, dan amalkan di dalam diri, dalam keluarga, dalam masyarakat, dan seterusnya negara. Jadi untuk membentuk suatu kesadaran, kefahaman, kearifan, ini memerlukan waktu yang panjang. Sebab pendidikan itu sendiri minal mahdi ilal lahdi. Sejak kita lahir sampai masuk ke liang lahat. Itu terus proses pendidikan, proses tarbiyah, proses perubahan, proses pendewasaan, kematangan manusia. Tidak ada kata terlambat, tidak ada kata sudah tua, sudah terlanjur, tidak. Kita terus belajar dari kesalahan, belajar dari kegagalan. Dan ilmu itu akan datang dari pengalaman. Hari ini dengan mudah kita mencari info, mencari ilmu pengetahuan. Semua sudah ada HP, hampir semua sudah ada laptop, iPad. Jadi jangan malas untuk mencari info, mencari maklumat, mencari berita, mencari ilmu pengetahuan. Saya sudah berkata berulang-ulang bahwa agama itu lahir dari budaya suatu bangsa. Begitu juga dengan kitab-kitab suci. Kitab-kitab turath, kitab-kitab klasik, terutama yang dipanggil Al-Kutub Al-Muqaddasah, kitab-kitab suci, itu pun lahir dari lingkungan budaya bangsa yang menerbitkannya. Baik Taurat, baik Injil, baik Al-Quran, kita perlu membacanya, memahaminya dengan betul-betul. Kalau bahasa Arab, seperti yang semua tahu, berasal dari Jazirah Arabiyah. Walaupun Jazirah itu sendiri masih lagi diperdebatkan, adakah bangsa Arab, bahasa Arab lahir di Irak atau di Yordania, Petra, atau di Mekah,
atau di Madinah atau di Yaman, semuanya ini masih dalam perdebatan. Sebab info, ilmu pengetahuan, sejarah, cerita, mitos yang sampai kepada kita masih lagi dalam kajian dan terus dikaji melalui manuskrip kuno, arkeologi, peninggalan sejarah, prasasti, batu-batu bersurat dan sebagainya. Walaupun prasasti dan batu bersurat pun termasuk manuskrip, sudah ada kelompok-kelompok yang coba memalsukannya. Tapi dengan kajian, alat ujian yang lebih canggih, yang terus ditingkatkan, baik dalam ilmu arkeologi, ilmu sejarah, ilmu manuskrip, dan peralatannya terus dikembangkan. Dan ini hanya berkembang di negara-negara maju. Kajian manuskrip, kajian arkeologi, kajian prasasti hanya berkembang bagus, berkembang aktif, berkembang dengan penuh disiplin pada negara-negara yang maju, yang mempunyai dana dan kekayaan yang luar biasa. Seperti Jerman, Prancis, Inggris, Amerika, Cina, Rusia, dan lain-lain. Bahkan kebanyakan negara Islam, kalau kita ambil Mesir sebagai contoh, Mesir terutama sebagai contoh, tidak bisa ataupun gagal memelihara manuskrip yang ratusan tahun usianya, bahkan sampai ke ribuan tahun dari zaman perpustakaan Al-Iskandaria, Alexander. Sebab itu perlu biaya, perlu kekuatan ilmu pengetahuan, perlu kekuatan ekonomi, perlu dana yang besar untuk menjaga warisan, heritage, peninggalan sejarah ini. Karena sejarah suatu bangsa itu karena sejarah satu bangsa itu ditulis, direkod, dicatat secara berterusan, yang menggabungkan, yang menyatukan, yang saling berkaitan antara ilmu pengetahuan dan juga ilmu-ilmu yang lain, baik sejarah, sastra, budaya, sains, dan sebagainya. Jadi sebenarnya semua ilmu pengetahuan itu saling berkaitan, saling memerlukan, saling menyokong untuk tujuan mencari data, fakta, dan hakikat sebenar. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang pintar, bijaksana, sarjana, ilmuwan, yang betul-betul mengikuti disiplin metodologi penyelidikan, penelitian, kajian yang berbagai. Dan hari ini hasil-hasil kajian itu begitu mudah kita mendapatinya dalam bentuk PDF dan juga dalam bentuk seminar, perbincangan, dialog, hiwar, munaqasyah, dan sebagainya. Saya sebagai penuntut ilmu, pencari ilmu pengetahuan, dan pernah belajar, mengajar lagi, terus belajar lagi, ingin berkongsi ilmu pengetahuan, terutamanya untuk menyadarkan diri, keluarga, masyarakat terdekat, demi
mencapai kematangan, kedewasaan, kesadaran bangsa ini, terutama bangsa Indonesia dan bangsa Nusantara secara umumnya. Hari ini coba kita kupas kembali tentang bahayanya harokah takfiriyah. Kita mesti waspada dengan puak-puak, dengan golongan-golongan, dengan individu-individu yang suka mengkafirkan orang lain. Jamaah takfiriyah, kelompok takfiri, yang mana kita tahu semuanya hadis yang mengatakan sataftariqu ummati, walaupun itu diperdebatkan lagi, adakah hadis ini sahih, tidak sahih, maudhu, macam-macam, tapi nyatanya umat Islam, bahkan umat manusia, memang terus berubah, berpecah, berkembang, dan terus perkembangan ini ada yang berbentuk positif, ada yang berbentuk negatif. Bahkan dalam Islam itu sendiri banyak jamaah, banyak kelompok, banyak aliran, banyak mazhab. Sebut saja hari ini kita ada ahli sunnah wal jamaah. Dan semuanya mengaku ahli sunnah wal jamaah. Baik itu salafi, murji'ah, qadariyah, mu'tazilah, asy'ariyah, maturidiyah, dan lain-lain. Itu semuanya mengaku salafi. Itu semuanya mengaku ahli sunnah wal jamaah. Semuanya pada mengaku begitu. Dan dalam salafi itu sendiri berpecah lagi kepada madkhaliyah, kepada ilmiah, kepada jihadiyah, kepada liberaliyah, banyak lagi. Begitu juga dalam Syiah, berpecah. Dalam Sufi, Tariqah, berpecah juga. Begitulah sunnah kehidupan, lumrah kehidupan memang harus berubah, berpecah, wajar. Baik dalam bentuk satu agama ataupun agama yang lain. Dalam Kristen kita ada Ortodoks, Protestan, Katolik. Bahkan dalam Katolik, dalam Protestan, dalam Ortodoks pun ada lagi pecahan-pecahan dia. Yahudi pun begitu. Ataupun dalam falsafah kepahaman Hindu, Buddha juga banyak pecahannya. Wajarlah. Hari ini agama-agama telah terbentuk lebih dari 4.000 macam agama. Yang pentingnya kita semua mesti sadar bahwa kita hidup hanya di planet bumi ini, tanah ini, al-ard, ha-arts, earth, bumi inilah. Terus ada pepatah, wa kullu ma fawqat turabi turabu. Semua yang ada di atas tanah itu tanah. Semua yang ada di atas tanah itu tanah. Jadi untuk apa kita saling membenci, saling mengkafirkan, saling mengecap itu dan ini, zindiq, mulhid, ateis, dan sebagainya. Padahal yang penting dalam hidup manusia itu, kita dilahirkan, ataupun terlahir, ataupun terpaksa dikeluarkan oleh ayah emak kita, bukan atas kerelaan kita sendiri, bukan atas kemauan manusia itu sendiri. Semuanya. Kita sebagai manusia tidak bisa memilih
siapa calon ayah, siapa calon ibu, kenapa nama saya jadi begini, kenapa saya dilahirkan di negara ini, di kampung ini. Begitulah seterusnya. Tidak ada pilihan. Kenapa saya lahir di lingkungan Muslim, kenapa saya lahir di lingkungan Kristen, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi banyak faktor-faktor, elemen-elemen yang kita manusia tidak bisa menentukannya. Dan setiap kita lahir, setelah kita lahir, ada perasaan, ada kesadaran, ada pengetahuan, akal makin berkembang, barulah di situ kita coba merubah kehidupan ini, menyesuaikan diri dengan lingkungan, demi untuk meneruskan hidup. Dan untuk meneruskan hidup ini, banyak langkah, cara, metode, strategi, usaha yang masih terus perlu dipelajari, masih terus didalami. Hari ini kita lihat ilmu pengetahuan begitu banyak. Ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu sastra, ilmu-ilmu sains. Bahkan dalam ilmu itu sendiri, menurut Nazariyatul Ma'rifah, epistemologi, berbeda. Epistemologi, Nazariyatul Ma'rifah, teori ilmu pengetahuan, kalau mengikut disiplin ilmu pengetahuan, mesti hasil dari percobaan, ujian, kajian, survei, kuesioner, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang akan menghasilkan penemuan-penemuan, teori-teori, dan sebagainya. Di situ kita akan tahu. Dari tidak tahu kepada tahu. Sementara ilmu-ilmu ataupun cerita-cerita mitos, dongeng, marwiyat, sardiyat, sejarah dahulu yang diriwayatkan secara turun-temurun, itu pun sebenarnya memerlukan kepada akal sehat dan akal waras untuk memahaminya. Untuk membedakan mana yang betul, mana yang tidak betul. Seperti cerita-cerita dongeng tentang mukjizat, keajaiban yang berlaku. Yang mana ini perlu pembahasannya yang tersendiri. Sebab kebanyakan cerita-cerita dongeng mukjizat itu hanya dongeng, cerita. Tokoh legenda ini bisa terbang. Tokoh legenda itu bisa membelah laut. Tokoh legenda ini bisa membangun kapal raksasa seorang diri. Cerita ini anak muda bisa tidur hampir 300 tahun. Gimana? Bayi ini dilahirkan tanpa ibu, nanti tanpa ayah, nanti tanpa ibu dan ayah. Begitulah seterusnya. Dongeng-dongeng mitos karut yang telah bersarang di dalam akal-akal manusia, terutama manusia primitif, terutama manusia yang tidak mau merubah akal pikirannya kepada akal yang sehat. Dan ini akan terus berlaku. Sebab hidup ini tidak sunyi, tidak akan terlepas dari perkara-perkara yang hakiki,
sebenar, nyata, bisa dirasa, bisa disentuh dengan perkara-perkara hayalan, bayangan, andaian. Disinilah bermainnya akal yang sehat, akal yang waras. Dan dalam perbincangan yang lalu kita sudah menjelaskan berkali-kali bahwa semua agama itu adalah rekaan manusia, ciptaan manusia yang terus dikembangkan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman, bagi mencari satu kaidah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya. Juga konsep Tuhan yang dulunya berasal dari kekuatan itu, kekuatan ini, dewa itu, dewa ini, malaikat itu, malaikat ini, yang namanya terus berubah-ubah. Dewa, Tuhan, Allah. Allah itu sendiri dari asal perkataan Allah, iloh, Elohim, Yahweh. Yang mana perkara ini terus dikembangkan oleh agama-agama yang lebih tua dari agama Islam. Bahkan cerita Brahma, Abraham, Ibrahim itu hanya merupakan mitos, dongeng yang diambil dari al-muqarabat al-lughawiyah. Kedekatan, similarity, bahasa. Dan terus direka-reka cerita tentang Brahma, Abraham, dan Ibrahim. Oleh sebab itu saya selalu menekankan, even walaupun Islam yang merupakan katanya agama terakhir, agama yang lengkap, padahal itu merupakan pemahaman tiap-tiap pemeluk agama. Semuanya mengaku-ngaku begitu, mendakwa begitu. Paling lengkap, paling sempurna, paling lengkap, paling sempurna. Tapi kenyataannya mana? Sebagai contoh, paling lengkap, paling sempurna. Agama Islam, syariat Islam, undang-undang Islam, paling lengkap, paling sempurna. Ada undang-undang lalu lintas. Ada undang-undang navigasi. Cara mengatur lalu lintas kapal terbang, kapal-kapal perdagangan, undang-undang kelautan, undang-undang angkasa, dan banyak lagi peraturan-peraturan. Hari ini peraturan IT, peraturan multimedia, nggak ada disebut. Perkataan komputer itu sendiri nggak ada disebut dalam Quran. Jadi jangan dengan mudah mengatakan agama paling sempurna, ajaran paling sempurna. Ini menyebabkan orang Islam terus terbelenggu, terkurung, terpenjara oleh ajaran Arab Badawi Padang Pasir 1400 tahun yang tidak mau berubah. Padahal hari ini sudah nampak banyak juga negara-negara Arab pusat Islam telah pun melakukan reformasi, perubahan, penambahbaikan dalam semua bidang. Dalam semua bidang. Kurikulum sekolah, cara belajar, teknik pembelajaran, cara berkomunikasi dengan dunia luar, cara berinteraksi dengan dunia luar. Sebab kita saling memerlukan antara satu dengan yang lain. Contoh, katanya Afghanistan negara kaya.
banyak kekayaan di situ, silakan. Tapi bagaimana mau mengolah kekayaan itu? Baik yang di bumi, baik yang di laut, ataupun produk-produk pertanian yang lainnya. Bagaimana? Untuk mengolah itu semuanya perlu ada ilmu pengetahuan, sains, perlu ada teknologi. Bagi mengeluarkan emas, mesti ada mesinnya. Dan mesin itu sampai ke hari ini hanya dibuat oleh negara-negara bukan Islam. Begitu juga mengeluarkan minyak, begitu juga mengeluarkan gas. Untuk mengolah kekayaan di bumi, perlu peralatan-peralatan yang canggih. Yang mana peralatan ini kebanyakannya diproduk oleh negara-negara bukan Islam. Termasuk di Saudi. Ada penyimpanan minyak yang raksasa, yang besar. Siapa? Syarikat apa yang mula-mula mengeluarkannya? Perusahaan minyak Inggris dan Amerika. Hari ini semua tahu Aramco. Kalau dibiarkan umat Islam duduk di padang pasir yang kontang, sampai kiamat pun tidak akan bisa mengeluarkannya. Makanya bagi mengolah kekayaan dunia, bagi mencari kekayaan dunia, baik di laut, di bumi, di perut bumi, di angkasa, dan sebagainya, perlu teknologi. Yang kebanyakannya teknologi ini, kecanggihan ini dibuat, dicipta oleh orang-orang non-muslim. Sebab orang Islam dan orang-orang yang mabuk agama terbelenggu dengan peraturan agamanya. Bahkan semua agama dari dulu memerangi sains, memerangi teknologi. Tidak suka teknologi. Itu hakikatnya. Bagaimana para sarjana dulu disiksa, digantung, dibunuh karena menemukan ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan, teknologi yang diperlukan oleh manusia, yang diperlukan oleh perkembangan dunia. Bayangkan kita hari ini. Coba ingat-ingat, siapa yang menciptakan listrik? Siapa yang menciptakan telepon? Siapa yang menciptakan internet? Siapa yang menemukan grafiti? Dan sebagainya. Sehingga menciptakan teori-teori, ilmu-ilmu, ciptaan-ciptaan yang sangat diperlukan oleh manusia untuk kemajuan manusia, untuk kemakmuran manusia sejagat. Sedangkan orang-orang beragama keseluruhannya hanya mementingkan hidup setelah mati. Hanya mementingkan alam akhirat, alam gaib. Padahal kita sedang hidup di dunia. Kita mesti tahu ilmu dunia, ilmu kehidupan, ilmu merancang kehidupan yang baik, ilmu menggali kekayaan bumi, langit, lautan, dan sebagainya untuk kehidupan, kemakmuran manusia, dan sebagainya. Tapi orang-orang agama yang kebanyakan akal pikirannya telah dikuasai oleh mitos, khurafat, khuza'balat, mereka terus berjuang dalam hidupnya untuk alam selepas mati. Padahal kehidupan yang nyata itu
kehidupan sebelum mati kita sekarang. Kalau setelah mati, tidak ada siapapun yang kembali setelah mati dan menceritakan apa yang berlaku di sana. Tidak ada. Yang banyak menceritakan tentang kehidupan setelah mati yang tidak mengalaminya, mereka semuanya pembohong, atau bisa dikatakan mereka itu semuanya dajjal, pembohong. Dalam bahasa Arab pembohong itu dajjal. Ini yang kita mesti hati-hati. Oleh sebab itu kembali kepada tajuk asal, harokat takfiriyah, gerakan mengkafirkan, aliran yang suka mengkafirkan. Dia siapa? Dari aliran mana? Sedangkan agama, apapun agamanya yang dia pegang, terutama di Indonesia, adalah agama-agama impor. Agama-agama pendatang, agama-agama penjajah. Sebagai contoh, agama mayoritas, agama Islam. Saya berkali-kali mengatakan, Islam tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Islam hanya untuk Arab Quraisy. Berdasarkan ayat dalam surah Yasin yang selalu dibaca tapi tidak dipahami. Kata ayat dalam Yasin, litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim wa hum la yu'minun. Baca, paham betul-betul. Rasul diutus untuk kaum Quraisy yang tidak pernah ada Rasul sebelumnya. Terus yang mengikut Rasul itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fa hum la yu'minun. Majority Quraisy, terutama yang kaya-kaya, bangsawan, tidak menerima. Sebab Quraisy ataupun bangsa Arab secara keseluruhannya mereka mempunyai agama tersendiri. Mereka berkata, dinuna a'rafuna, agama kami adalah budaya kami. Wa alihatuna jududuna, Tuhan kami adalah moyang kami. Sedangkan Islam ini adalah gerakan haratik, gerakan murtadin dari Yahudi Ortodok. Itu yang didengar oleh Nabi Muhammad dari pastor-pastor dan agamawan-agamawan ketika itu. Dan dalam banyak-banyak kabilah di Jazirah Arabia yang disebut hanya Quraisy. Li'ila fi Quraisyin. Terusnya, falyabudu rabb hadzal bait. Udah jelas, hanya Quraisy yang disebut. Hanya Quraisy yang disebut. Islam tidak ada hubungan dengan Arab lain. Jauh-jauh lagi dengan bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia, terutama yang mayoritas Muslim, jangan sok lebih tahu dari orang Arab. Entah agama yang sampai kepada kita ini agama palsu, imitasi. Terus ayat pun jelas. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Allah mengutus Nabi Muhammad kepada kaum Quraisy dengan bahasa Arab Quraisy untuk menjelaskan kepada mereka. Bahasa Arab Quraisy. Bukan bahasa Melayu, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Cina, bukan bahasa Urdu, Hausa, Swahili, Turki, Parsi, Persia. Tidak ada. Bilisanin Arabiyyin mubin. Dengan bahasa Arab. Apa hubungannya? Dan dari bahasa ke bahasa yang lain, kalau diterjemahkan pun akan berbeda.
mafhumnya, maknanya, dilalahnya, dan sebagainya. Jadi tidak ada. Litunzira ummal qura wa man haulaha. Nabi diutus hanya untuk Ummul Qura, Mekah. Katanya Ummul Qura itu Mekah, katanya Ummul Qura itu ada di Irak, ada di Yaman, ada di Petra. Ini pun masih diperdebatkan. Di kalangan pakar sejarah, Mekah saja masih diperdebatkan. Tiba-tiba orang Indonesia mempunyai keyakinan yang hebat, seolah-olah itu Islam paling benar. Padahal dalam Islam sendiri banyak alirannya. Oleh sebab itu kita pergi ke ayat yang lain. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa kaum yang tidak mempunyai rasul. Jadi mana-mana kaum yang tidak mempunyai rasul, di luar perkiraan, di luar perhitungan, tidak ada neraka, tidak ada surga. Jadi hiduplah aman, nyaman, damai. Maka agama-agama yang ada di Indonesia sepatutnya, sewajarnya hidup aman, damai, harmoni. Toh agama yang datang ke sini tidak ada kaitannya dengan bangsa Indonesia ini. Dan kita pun mempunyai agama leluhur, budaya leluhur, tradisi leluhur. Baik Jawa, Sunda, Madura, Aceh, Palembang, Sulawesi, Kalimantan, Papua, Timur, lain-lain. Semuanya mempunyai budaya, agama, tradisi, kearifan masing-masing. Kenapa tiba-tiba menjadi Islam semua? Terus Islam yang ada pun Islam tak jelas. Tidak jelas. Islam apa? Syiah, Sunni, Sufi, Ahmadiyah, Muhammadiyah, Nahdiyah. Dengan nama yang berbeda-beda. Padahal hadis jelas. Umat ini akan berpecah kepada 70, 71 hingga 73. Kulluhum finnar. Semuanya akan masuk neraka. Kecuali satu. Yang mengikut betul-betul Nabi dan para sahabatnya. Yang mana Islam zaman Nabi pun telah berbeda dengan Islam zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman khalifah-khalifah seterusnya. Masing-masing ada ijtihadnya tersendiri. Dan ini jelas dikatakan oleh Abu Bakar. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Itu Abu Bakar sendiri yang mengatakan Muhammad telah mati. Tapi hari ini timbul aliran-aliran Nur Muhammad lah, itulah inilah. Muhammad itu hampir sama dengan Tuhan. Bahkan lebih banyak diingati dari Tuhan. Hari ini umat Islam kebanyakannya menyembah Muhammad. Lebih ingat Muhammad daripada mengingat Tuhan. Itu hakikatnya. Padahal jelas. Dalam cerita, kalau betul sebelum-sebelumnya mitos. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Siapa yang menyembah Allah, Allah tidak akan mati. Walaupun nama Allah itu sendiri. Nama Allah dibuat oleh Yahudi di Hijaz.
dari perkataan Elohim. Dan lebih spesifik lagi, Allah itu maksudnya ala lahu, kembali kepadanya. Nyahnya itu tidak tahu siapa, apa, di mana. Padahal kita sekarang di zaman internet. Seharusnya ada mana alamatnya, emailnya, WhatsApp-nya. Bisa berkomunikasi. Bahkan ada kajian konsep kenabian itu telah menghina Allah itu sendiri dengan membungkam Allah dan malaikatnya sampai tidak jelas apa tugas Allah hari ini, apa tugas malaikat hari ini. Umat Islam dibantai di mana-mana, di Palestina, mana Allah, mana malaikat. Umat Islam dibantai di Yaman, mana Allah, mana malaikat. Umat Islam dibantai di Rohingya, mana Allah, mana malaikat. Tidak ada. Yang ada siapa yang kuat, yang ada siapa yang punya senjata. Gak usah tunggu-tunggu Allah. Makanya kita di Indonesia mesti lebih sadar lagi bahwa cerita dongeng agama ini semuanya mitos, dongeng-dongeng. Jangan sampai menghancurkan persaudaraan, kesatuan, dan persatuan Indonesia. Toh kita semuanya dipermainkan oleh mitos. Jadi gerakan-gerakan takfiri ini dari kelompok apapun akan selalu ada. Dan kita mesti segera bertindak. Bayangkan terang-terang hari ini. Orang Syiah mengkafirkan Sunni. Sunni juga mengkafirkan Syiah. Akhirnya yang begitu jelas itu di Pakistan, di Saudi, ada aja kejadian-kejadian yang aneh. Membunuh, meledakkan bom. Dan di Indonesia tunggu waktu. Kalau TNI dengan Polri lengah, tidak sadar, tidak berjaga-jaga, maka puak-puak akal picik ini akan bertindak atas nama agama. Adalah paling bahaya. Paling bahaya. Manusia membunuh manusia atas nama agama. Manusia membunuh manusia atas nama Tuhan. Manusia membunuh manusia, dan kalau mati terus jumpa dengan Rasul, jumpa dengan 70 bidadari. Doktrin yang sangat menyesatkan. Kita mesti berjaga-jaga. Kalau ada siapa saja yang berani-berani mengkafirkan, memurtadkan, menzindikan, terus laporkan ke polisi dan ambil tindakan. Ini negara Pancasila. Berkat Pancasila, semua agama yang ada dilindungi. Semua pahaman yang ada dilindungi. Yang masih buat arogan dan songong adalah segelintir umat Islam. Seolah-olah dialah pemilik Indonesia ini. Padahal kita sama-sama punya hak dan tanggung jawab. Dan kalau kita simak, siapa yang paling banyak membayar pajak? Siapa yang paling banyak membayar pajak kepada negara? Ini yang mesti diperhitungkan. Pemerintah mesti membuat audit yang jelas. Berapa pajak-pajak masjid, pajak-pajak gereja, pajak-pajak rumah ibadah yang lainnya yang disetorkan kepada negara. Jangan senang-senang mengkolek harta, mengumpulkan sumbangan, mengumpulkan derma, mengumpulkan zakat, infak, sedekah, tapi tidak ada laporan kepada negara. Mesti diperhitungkan. Tugas negara memberikan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan kepada rakyatnya, semua rakyat NKRI.
Sedangkan ibadah urusan individu. Urusan negara mesti menjamin keamanan, kenyamanan, kesejahteraan rakyat. Tapi urusan agama kembali kepada individu masing-masing. Sebab sememangnya pemahaman agama secara individu akan terus berkembang, berubah. Seperti halnya hari ini. Kita banyak organisasi Islam, banyak partai Islam, banyak pemahaman Islam. Dan seharusnya ke semua agama-agama, partai-partai, pemahaman-pemahaman berbasis agama itu hendaklah kembali kepada nilai-nilai kemanusiaan sejagat dan mewujudkan keharmonian sesama umat manusia sejagat, terutama sesama bangsa Indonesia. Pastikan negara menjamin, mewujudkan keselamatan, ketentraman, kenyamanan, kedamaian di dalam negara untuk seluruh bangsa dan rakyat Indonesia. Hari ini yang selalu membuat onar, berisik, bising. Lihat, masjid-masjid setiap waktu dengan suara azan, suara pengajian, suara itu, suara ini. Padahal pengajian itu sendiri banyak yang tidak dipahaminya. Hanya cerita tentang neraka, cerita tentang mitos Yahudi, dongeng Musa, mitos Yahudi, dongeng Daud, mitos Yahudi, dongeng Yusuf, Joseph, mitos Yahudi. Itu dibaca dengan keras, mengganggu ketentraman awam. Sedangkan kenyamanan, ketentraman, kesunyian di antara faktor yang penting dalam kenyamanan hidup. Banyak orang mau istirahat, orang yang sakit, bayi yang baru lahir. Orang-orang mau berpikir, berkarya, buat YouTube, tapi diganggu oleh suara-suara yang tidak jelas ini. Sedangkan dalam konsep ibadah itu sendiri sudah dijelaskan dalam Quran. Ud'u rabbaka tadarru'an wa khufyah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Ini nazir-nazir, imam-imam, bilal-bilal, ustad-ustad mesti tahu, menghayati, membaca ayat ini. Salat itu doa, ibadah. Dan jelas ayatnya. Ud'u rabbaka tadarru'an wa khufyah wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Kamu berdoa, sembahyang pada Allah dengan penuh tawadu, tidak bising, tidak berisik, tidak menguatkan suara. Sudah jelas-jelas. Tapi ini semuanya ditabrak, dilanggar, dan nyata orang yang pertama menista Al-Quran, menista agama adalah orang Islam sendiri. Quran mengatakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan engkau tinggikan suaramu melebihi suara Nabi. Baik suara yang nyaring ataupun pendapat. Tapi tidak. Banyak yang memandai-mandai melebihi Nabi. Banyak yang bersuara nyaring, teriak-teriak melebihi Nabi. Ini sudah jelas. Tidak patuh pada Nabi, tidak patuh pada arahan Al-Quran. Dan ini penistaan, penghinaan agama yang mesti ditindak. Mudah-mudahan kita makin sadar dan terus saling mengingatkan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang aman, nyaman, sejahtera. Yang lebih pentingnya mewujudkan bangsa Indonesia yang berpikir secara waras,
secara logik. Pada masa dunia berlomba-lomba dengan teknologi, sains, ilmu pengetahuan, kita malah masih lagi memperdebatkan halal haram, aurat wanita, haid nifas. Apakah boleh sholat sunat atau tidak? Itu aja. Masalah remeh, recehan, yang menyebabkan umat terus mundur. Seharusnya yang kita puja, hargai, kasih penghargaan para saintis, para ilmuwan, para sarjana, para peneliti. Malah para penjual mitos, para penjual agama, para penyebar kebohongan yang terus-terus disanjung. Maka mentality bangsa ini akan terus menjadi bangsa yang dijejeli, yang disumbat dengan khurafat, dengan mitos, dan mesti segera merubah diri untuk menghargai orang-orang yang betul-betul ilmuwan, sarjana, pakar perubatan, pakar ahli sains, ahli teknologi, ahli nuklir, ahli buat itu, buat ini, yang diperlukan oleh kehidupan manusia, yang diperlukan oleh perkembangan dan kemajuan manusia modern. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.